Shalom remaja sekalian, segala puji syukur kepada Tuhan kerana kita masih boleh bertemu dalam ibadah remaja atas talian pada pagi ini dengan adanya teknologi kini. Jadi, apa kabar semua? Saya harap kita semua masih sihat dari segi fizikal maupun mental sepanjang PKP ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan kelas remaja kita dengan doa pembukaan. Shalom semua, sebelum kita memulakan ibadah kita, saya ajak kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaanmu, sehingga pada saat ini kami berada dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan kelas remaja kami. Mohon pimpinan Tuhan sepanjang kelas kami berlangsung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom remaja sekalian, apa kabar semua? Saya percaya kita semua rindu untuk berkumpul bersama di gereja untuk memuji, menyembah, mendengar nama Tuhan kita. Jadi dengan adanya ibadah online remaja ini, baik kita mengucap syukur kepada Tuhan atas satu kesempatan yang Dia beri untuk kita agar kita dapat bersama-sama memuji Tuhan walau dimanapun tempat kita berada pada saat ini. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan, siapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita ingin tinggikan nama Dia karena hanya Tuhan kita yang layak ditinggikan. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Dia telah lakukan walaupun kita sedang berada dalam PKP ini. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur oh haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus. Haleluya Yesus. Pada saat ini kami terus bersyukur atas kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Tak Engkau padamu percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, menyatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, menyatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
Shalom dan salam sejahtera untuk semua remaja yang sempat mengikuti ibadah remaja atas talian ini. Dan saya bersyukur karena dapat menyampaikan firman Tuhan, ada peluang untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kamu pada hari ini. Tajuk yang kita mau pelajari adalah menghadapi pencobaan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 hingga 13. Ayat 11 berkata, semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar dan telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Ayat 12, sesiapa yang menyangka dirinya berdiri tegak, berhati-hatilah supaya tidak jatuh. Ayat 13, setiap cobaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang, tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicobai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Bantulah kami, khususnya remaja-remaja yang sedang mendengar firman-Mu ini. Kami mohon Roh-Mu Tuhan menerangi pikiran dan hati kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah siap
untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, diri kita ibarat jambatan. Jambatan ada had beratnya. Amaran bertulis dipasang untuk memberitahu para pemandu kereta atau pemandu kendaraan supaya tidak melebihi berat maksimal. Manusia pun ada had berat yang berbeza-beza. Yang pertama, tahap ketahanan setiap orang dalam menanggung pencobaan pun tidak sama. Kedua, setiap orang mempunyai takat pecah dan had berat yang dapat ditanggungnya. Misalnya, saya ambil satu ilustrasi. Kalau saya ambil getah dan saya tarik sampai poin tertentu, getah itu pasti putus. Ada takat putus atau takat pecah. Tetapi kabar baiknya untuk kita, untuk saya dan kamu remaja-remaja, Tuhan mengetahui batas kemampuan yang ada padamu. Dan Tuhan tidak membiarkan kamu seperti getah itu ditarik sampai putus. Perhatikan kembali ayat 13 dari 1 Korintus pasal 10. Ayat itu berbunyi begini: setiap cobaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang. Perhatikan, biasa dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Perhatikan lagi, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicobai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Ayat 13 itu memberitahu kita bahwa setiap cobaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janjinya. Yang kedua, Dia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Dan yang ketiga, sewaktu kamu dicobai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Jadi remaja semua, memang ada pencobaan. Kamu semua akan dicobai. Adam dan Hawa dicobai, Yesus dicobai. Tetapi Adam dan Hawa jatuh, Yesus menang dari pencobaan, atas pencobaan. Demikian pun kita hari ini, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus memberikan kita kekuatan untuk menang dalam menghadapi apapun pencobaan. Nah, bagaimana sebagai remaja, bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang dicobai? Saya ambil beberapa contoh. Waktu kita di gereja atau di mana saja, waktu kamu mendengar firman Tuhan, masa itu sebenarnya memang dihaskan untuk mendengar firman Tuhan, tetapi kamu teringin mau main handphone, chatting dengan orang-orang, kawan-kawan yang lain di luar sana. Kamu teringin, belum buat, kamu teringin. Itu kamu sedang dicoba.
Atau kamu ini seorang pelajar, kamu sudah di awal tahun kamu sudah membuat tekad untuk menjadi pelajar yang baik. Tetapi dalam perjalanan dari bulan ke bulan, kamu teringin malas, sehingga kamu tidak dapat mengatur waktu kamu dengan baik. Tetapi kamu belum malas, kamu teringin malas. Itu kamu sedang dicobai. Ataupun pada waktu kamu di masa kamu kekurangan, kamu tidak ada duit, kamu tidak berani minta dari ibu bapak kamu, tetapi ada di depan sana ada peluang untuk mencuri atau menipu. Lalu kamu teringin untuk mencuri atau menipu, tetapi belum mencuri, belum menipu. Kamu teringin melakukannya, itu kamu sedang dicoba. Atau waktu kamu mengalami tekanan kawan-kawan, kamu teringin ikut kawan berfoya-foya. Kamu belum lagi pergi, tetapi kamu teringin, kamu sedang dicobai. Ataupun contoh lain adalah waktu kamu kesepian, kamu melihat orang-orang ada banyak yang bebas buat itu, buat ini, pergi di sana, kawan-kawan buat sana, dan tentu, tapi kenampakan mereka gembira. Lalu kamu pun teringin hidup bebas dan akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Belum terjerumus lagi, tapi kamu teringin hidup bebas seperti mereka. Itu kamu sedang dicoba. Pada waktu kamu dicobai seperti itu, apa yang perlu kamu buat? Saya cadangkan tiga yang kamu boleh pertimbangkan. Yang pertama, kuatkan hati. Saudara, semua berada dari hati. Kuatkan hati. Pencobaan akan menang kalau hati kita lemah. Mesti kuatkan hati. Bagaimana kita menguatkan hati? Dapatkan, yang kedua, dapatkan kekuatan daripada Bapa kita di surga melalui doa. Doa adalah alat yang paling kuat untuk menghadapi pencobaan. Dan yang ketiga, bina stamina rohani dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itulah kekuatan. Selepas doa firman Tuhan, Yesus dicobai, tetapi setiap kali ada pencobaan yang dibuat oleh iblis, Yesus menjawabnya dengan ada tertulis. Maksudnya dia merujuk kepada firman Tuhan pada waktu itu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Tetapi firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Jadi saudara-saudara, waktu kamu dicobai, kuatkan hati, dapatkan kekuatan dari Bapa kita, bina stamina rohani kita. Dan kalau ada apa-apa yang kamu sukar, yang kamu sukar untuk menanganinya, jangan lupa runding dengan orang-orang yang dapat kamu percayai, yang mungkin dapat membantu kamu, membuka jalan, menerangi pikiran kamu, memberi kamu ide-ide yang baik, supaya kamu boleh berdiri teguh pada waktu dicobai. Ini sebuah dorongan untuk kamu. Sewaktu kesedihan atau kengerian melanda kamu, kasih Bapa, kasih Tuhan tidak mengecewakan, matanya memimpin kamu. Semasa kamu lemah dan hampir jatuh dalam kekelahan, Dia membekalkan dan memberikan kemenangan kepada kamu. Jadi ingatlah, selalu berusaha mata kita tertuju kepada Kristus. Ada ungkapan yang menarik, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan memberi kamu amaran, itu sebelum kamu jatuh dalam pencobaan, Tuhan memberi kamu amaran.
itu bermakna dia sedang menegur atau mendorong kamu supaya tingkah laku kamu diperbaiki. Kalau Tuhan mengizinkan cobaan berlaku ke atas diri kamu, sebenarnya iman kita sedang diuji supaya kita bertumbuh. Tetapi perhatikan ini, ingat ini, kalau iblis mencoba kamu dengan berbagai keinginan dan tarikan, tujuannya ialah supaya kamu akan berbuat dosa terhadap Tuhan. Saudara, pencobaan itu seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Dia terbang, selagi dia tidak landing di kepala kita, peduli apa dengan burung-burung itu. Tetapi kalau dia membina sarang di atas kepala kita, kita kena buat sesuatu, kita kena bertindak untuk menghalangnya. Saudara-saudara, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kamu. Kuatkanlah hati kamu. Bersedialah setiap waktu, seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya kita kena berjaga-jaga setiap waktu, termasuk kamu remaja-remaja ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, remaja-remaja ini sudah mendengar firman, anak-anakmu sudah mendengar firman-mu. Pasti ada sesuatu yang mereka sudah mengerti, tersimpan di dalam hati mereka, masih lagi bekerja di dalam pikiran mereka. Tuhan, saya berdoa supaya mereka disedarkan untuk berdiri teguh, tetap kuat sentiasa setiap waktu, supaya pada waktu mereka dicobai, mereka ibarat emas, makin dibakar makin bersinar, makin dicobai makin diuji makin kuat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom kawan-kawan, ayat kunci pelajaran kita pada hari ini ialah 1 Korintus bab 10 ayat 13. Tiap-tiap cobaan yang kamu alami itu, cobaan yang biasa dialami orang. Tetapi Allah setia kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu kamu ditimpa cobaan, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, saya ajak Anda untuk memberi respon kepada pertanyaan ini. Yang pertama, apakah jenis cobaan yang pernah Anda hadapi? Cobaan apakah yang mengalahkan Anda dan mengapa Anda kalah? Yang kedua, dalam ayat 1 Korintus bab 10 ayat 13, apakah dua perkara yang hendak dilakukan Tuhan untuk Anda apabila Anda dicobai? Baiklah kawan-kawan, sebarang respon Anda bolehlah dikongsikan ke alamat aplikasi seperti yang tertera di bawah. Jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang dikasihinya, saya jemput kita semua untuk berdiri dimanapun engkau berada saat ini. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita dengan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan semua, terimalah berkat dan rehatlah di rumah dengan berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kamu damai sejahtera. Semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Nampaknya kelas remaja kita sudah hampir tamat, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berusaha untuk menjayakan kelas remaja atas talian ini. Jika ada sebarang maklum balas, jangan malu-malu kucing untuk komen di ruangan komen di bawah ini. Oke? So, stay tuned, stay safe, stay at home. Tuhan memberkati.